Tapi yang unik bahwa skripsi ini baru ditambahkan di bulan Februari atau tepatnya 12 Februari 2019 ya, jam 8.42. Kemudian diubah ini baru beberapa hari yang lalu ya, tanggal 16 April 2025 jam 9.16. Selanjutnya siapa yang menambahkan? Nah, yang menambahkan ini ID 1002 ini. Ini ID ini refer pada seseorang yang menginput datanya ya. Ternyata dibuatnya tahun 2018 bulan Februari tanggal 19 ya. Kalau tadi diuploadnya tahun 2019 ya, jam 1.12 detik ke 15 PM, jam 1 siang ya, jam 1:12 siang ya, siang bukan tengah malam ini. Kemudian dimodified juga di hari yang sama, tapi ini 4 menit kemudian ya. Selanjutnya kenapa di tahun 2018 ya dibuatnya? Konon ceritanya bahwa perseteruan ini terjadi setelah ada buku yang dibuat oleh seseorang dengan judul Jokowi Undercover. Nah, kita akan lihat bukunya ya. Buku ini pun kita bisa lihat digital forensiknya ya. Kita masuk ke menu. Dan yang lebih menarik lagi di sini adalah kesalahan-kesalahan mulai muncul di sini. Nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang ada bahkan dikoreksi oleh putrinya sendiri. Putrinya sekarang ada di Australia. Dia langsung bilang, itu bukan nama bapak saya. Nama bapak saya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Dan yang paling menarik Pak Kan, bukti rekamannya ada. Berkali-kali Jokowi mengatakan pembimbing saya adalah Pak Kaspujo. Dulu waktu bimbing saya ingat saya galak sekali. Perhatikan baik-baik dan simak videonya sampai selesai, agar kita dapat pembelajaran hal yang sangat penting ini. Kepalsuan dan manipulasi akhirnya dibongkar pakar ini. Siapa yang bisa mengelak? Konon katanya ijazah Jokowi dibuat tahun 1945, tapi anehnya skripsi baru dibuat tahun 2018. Kemudian diupload tahun 2019, lalu diedit pada tahun 2025 oleh akun yang berbeda. Pertanyaannya kenapa skripsi dibuat tahun 2018? Karena ada buku Jokowi Undercover pada tahun 2016 yang dibuat oleh Bambang Trimulyono. Kalian pasti paham kan? Ini arahnya kemana? Apakah UGM bisa bantah ahli forensik ini? Bahasan kali ini yang tentunya sangat menarik. Saya mau disclaimer dulu ya, supaya ini nggak gagal paham atau salah paham ya. Disclaimer pertama adalah video ini tidak bertujuan untuk menjatuhkan seseorang ya, tetapi hanya menelusuri data berdasarkan fakta digital ya. Jadi kita ungkap berdasarkan fakta, bukan narasi, bukan argumentasi atau apalagi penyanggahan ya. Nah, terus kemudian ini juga saya tidak terafiliasi pada partai politik atau orang lain ya. Ini hanya mengungkap fakta digital berdasarkan kemampuan saya. Dan yang kedua, video ini dibuat atas kecintaan saya terhadap tanah air Indonesia, dan juga bertujuan untuk membantu pihak tertentu yang punya kaitan ya. Sebelum masuk situ kita akan mulai dari ETD dulu ya, ETD-nya repository UGM. Jadi ETD ini adalah Electronic Thesis and Dissertation ya. Anda browsing aja di googling ETD itu nanti akan keluar. Kemudian dari ETD ini kita akan fokus masuk ke dalam tesisnya Jokowi ya, skripsinya Jokowi ya. Untuk bisa masuk ke sana kita harus mulai dari ini dulu ya. Kita klik kanan, kita inspect. Kemudian kita masuk ke network ya. Masuk ke network. Kemudian kita udah tahu dia punya skripsinya ini. Kita copy aja kata kuncinya ya untuk cari metadatanya ya. Kita paste aja, kita enter. Ya, ini ketemu cuma satu ya. Oke, dari sini kita masuk ke do pencarian ya. Oke, kemudian kita masuk ke dalam lagi. Kita berbesar dulu, kita masuk ke data, kemudian ke 0, kemudian yang ke 1 ya. Nah, seperti kita lihat judulnya adalah studi tentang pola konsumsi bla 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 bla. Dibuat oleh di sini dikatakan Joko Widodo ya. Tapi yang unik bahwa skripsi ini baru ditambahkan di bulan Februari atau tepatnya 12 Februari 2019 ya, jam 8.42. Kemudian diubah ini baru beberapa hari yang lalu ya, tanggal 16 April 2025 jam 9.16. Selanjutnya siapa yang menambahkan? Nah, yang menambahkan ini ID 1002 ini. Ini ID ini refer pada seseorang yang menginput datanya ya. Kemungkinan itu ya, tolong koreksi kalau salah. Kemudian diubah oleh orang lain ini dengan kode ini ya. Kode ini menunjukkan bahwa ini user yang berbeda.
ya ini user yang menambahkan, kemudian yang mengedit ini ada mengedit dengan jeda waktu yang berbeda ya. Jadi dimasukkan di tahun 2019, kemudian 2025 ini mereka ubah ya. Pengubahnya adalah ID ini, kemudian yang pertama nambahin yang ini nih adalah ID ini. Ini merefer pada seseorang user ya. Oke, ini yang pertama. Nah, pertanyaannya kenapa baru dimasukkan di 2009 ya? Oke, sebelum masuk situ saya masuk ke ini dulu aja. Saya akan masuk ke skripsinya ini ya. Kita klik aja masuk ke dalam. Kemudian kita masuk file PDF, kemudian kita akan download ini ya, bibliografi, table of. Ya, ini di-download dulu, kemudian yang kedua ini table of content. Ya, selanjutnya title ya. Oke, saya akan tunjukkan data forensiknya ya yang ada di PDF ini. Setelah kita download, kita buka aja. Ya, saya menggunakan Acrobat Reader. Untuk tahu digital forensiknya, ini kita bisa lihat di pertama masuk ke menu. Kemudian ya ini untuk apa? Beda Acrobat Reader, beda menunya ya, tapi Anda cari yang properti aja ini. Kita klik properti. Nah, di sini akan kelihatan ini. Ternyata dibuatnya tahun 2018 bulan Februari tanggal 19 ya. Kalau tadi diuploadnya tahun 2019 ya. Jam 1:12 ke 15 PM, jam 1 siang ya. Jam 1:12 siang ya, siang bukan tengah malam ini. Kemudian dimodified juga di hari yang sama, tapi ini 4 menit kemudian ya. Kemudian dibuat dengan menggunakan Foxit Phantom PDF printer version 7.3.4.0308 ya. Ya, ini di security nggak ada, tapi di fontnya menarik. Ini font yang diperdebatkan juga, yaitu adalah Times New Roman. Jadi skripsi ini dibuat menggunakan fontnya adalah Times New Roman. Di samping juga ada Helvetica ya. Jadi ini yang diperdebatkan juga bahwa Times New Roman itu muncul di tahun setelah tahun 1985 ya. Ini juga rada janggal nih. Ya, ini disclaimer-nya adalah ini saya tidak apa namanya menyudutkan seseorang, tapi saya hanya menunjukkan bahwa digital forensiknya kita bisa lihat dengan cara yang sederhana, tidak perlu harus pakai misalnya Kali Linux kah atau software yang sulit-sulit. Ini cukup dengan PDF aja kita bisa lihat di dalam-dalamnya ya. Oke. Selanjutnya kenapa di tahun 2018 ya dibuatnya? Konon ceritanya bahwa perseteruan ini terjadi setelah ada buku yang dibuat oleh seseorang dengan judul Jokowi Undercover. Nah, kita akan lihat bukunya ya. Buku ini pun kita bisa lihat digital forensiknya ya. Kita masuk ke menu, kemudian ke properti ya, dokumen properti. Nah, di sini ketahuan ini yang buat adalah Baratev dengan menggunakan title-nya adalah PowerPoint presentation ya. Kemudian dibuatnya tahun 2016 jam 3:22 ke 06 PM ya. Ini hampir jam setengah 4 sore ya. Nah, kemudian juga ini di update-nya juga sama ya. Jadi ini sama. Lalu kemudian, nah gini kita nggak perlu bahas tentang font ya, karena ini tidak terkait. Ini kan terkaitnya tadi masalah font ya. Nah, dibuat tahun 2016. Ternyata kalau kita lihat di bawahnya lagi, di dalam lagi. Nah, kalau kita lihat paling bawah ya. Nah, ini dibuat ternyata 2 September ya, 2 September ditanda tanganinya. Jadi tadi dibuatnya di bulan 30 Desember 2016 ya. Kemudian kalau kita lihat di atasnya lagi. Nah, ini ternyata buku ini pernah dibeli oleh Joko Widodo selaku presiden pada waktu itu. Sehingga setelah baca, mungkin ya dugaan saya adalah setelah dibaca akhirnya konflik ya. Konfliknya di tahun 2018. Setelah konflik 2018, maka UGM menutup dengan cara memasukkan skripsinya dalam ETD tadi ya. Nah, nanti kita lihat digital forensik yang lain ini, digital forensik yang lain. Nah, selain Jokowi juga ada Ganjar Pranowo ya. Ini juga dibeli 5 Agustus tahun 2016. Yang ini juga sama ya, di hari yang sama dikirim 2 kurang lebih begitu ya, menggunakan JNE. Ya, oke, kira-kira ini gambarannya. Terus kemudian ini mulai konfliknya ya, itu di surat panggilan ya 28 Desember 2016 ini mulai konflik, baru kemudian tahun setelah rame baru tahun 2000 mungkin 2018 lebih rame lagi 2019 UGM menutup dengan memasukkan ETD dengan masukkan skripsi ke ETD tadi ya. Nah, oke, satu lagi yang menarik ini adalah
hasil dari web scraping di video saya sebelumnya ya, bagaimana cara menarik ribuan data ya, ini 4.800 kalau nggak salah. Kita kontrol ke bawah. Ya, halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan teman-teman, sebelum kita pada lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan subscribe dan berikan juga komentar kalian sehingga teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Nah, teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama cuplikan video yang sangat menarik. Dan teman-teman, di cuplikan video ini ada juga beberapa tanggapan-tanggapan netizen tentang isu atau cuplikan video yang sudah kita saksikan ini. Dan mari kita kawal bersama teman-teman. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh saudara-saudari kita tersebut. Nah, di sini teman-teman disampaikan oleh Sunario, hayu kita tuntut rame-rame Jokowi si Raja Bohong. Setuju, sangat setuju. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh Ahmad Turtuyo, ayo rame-rame kita dukung kebenaran Jokowi undercover. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Emil, Termul harus lempar ke kandang buaya. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh Surya Jenaka, cara PKI dulu yang seperti ini. Bohong manipulasi, mudah-mudahan 65 jangan terulang lagi. Ya, teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Ayi Khotiati, mestinya kita bangga punya aset anak bangsa yang ahli dalam bidang teknologi seperti ini. Juga RRT biar nggak mudah dibohongi bangsa lain, bukan justru mengkeledikan keilmuan beliau, hanya orang tolol yang gak suka bangsanya pintar dan maju. Ya, teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Prasetyo, polisi tetap melindungi Jokowi meskipun 11.000 triliun palsu. Ya, teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Murniawarni, udah sekarang Jokowi diputus aja, ijazahnya palsu, nggak usah repot-repot. Ya, teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Iman Surbakah, Jokowi harus dibongkar kebusukannya. Ayo rakyat bersatu untuk membela rakyat yang ingin keadilan. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Sunu, Jokowi sudah dan sedang menikmati hukuman sosial dan mental. Tapi karena urat malunya sudah putus, dia masih pede tidak mau disalahkan. Kita tunggu hukuman badan fisiknya di penjara. Ya, teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Wulu Hirja. Wih, kamu mau menutupi kayak apapun, kalau barangnya palsu pasti tetap ketahuan. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Gunung, kalau Termul yang dilihat malah biasa saja, pokoknya junjungnya besar. Ya, teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Syafruddin Harapan, penemuan seperti ini tidak bakal dijadikan barang bukti oleh penyelidik, kalau pihak junjungannya bukti tak masuk akal jadi dianggap benar. Ya, teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Suhir Mirido, bongkar terus kebohongan-kebohongan si Raja Ngibul. Ya, teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Hilim Bali, semua ini ada izin dari Tuhan, membongkar kebohongan seseorang. Ya, teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Asek Proyek, ini kasus ijazah Jokowi sandiwara atau apa sih, masyarakat terang-terang bingung. Segitunya banyak bukti dan temuan baru, banyak para pakar kok bertele-tele, maksakan dan muak. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh Supriyadi, semoga orang-orang berbohong tentang kepalsuan ijazah ini dan menutupi dan membela mengatakan ijazahnya asli, terkutuklah dihukum sama yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Mike Manji, kebohongan itu tidak bisa ditahan. Pasti ada orang baik yang akan membongkar kejahatan masa lalu. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Sirigawa, terima kasih kepada para penemu ilmu pengetahuan, jejak digital bagi malaikat rakib atik, beginilah kelak perbuatan manusia ditampakkan tanpa edit. Ya, teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Marka Dinas Putro. Saya sebagai muslim dan saya yakin bahwa cepat atau lambat Allah akan bersama orang-orang benar untuk mengungkapkan kebenaran dan mencari keadilan. Ya, teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Teddy Terry. Waduh, Basic Cream kalah penguasaan teknologi.
Ya teman-teman, kita lanjut. Disampaikan oleh fakir ilmu, tidak ada satupun di dunia yang dituduh ijazahnya palsu. Kok kemudian dia tidak lawan dengan cara menunjukkan ijazahnya yang asli? Kan aneh, kesimpulannya memang tidak ada ijazah aslinya. Ya teman-teman, kita lanjut. Disampaikan oleh Bahranopo, menutupi suatu kebohongan maka perlu menciptakan kebohongan-kebohongan lain sehingga semakin banyak kebohongan yang terlibat. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Pak Detopo, harus diviralkan biar semua warga bangsa tahu tentang kepalsuan Jokowi dan UGM. Ya teman-teman, kita lanjut. Disampaikan oleh Mudioko, sesama anak bangsa diari domba sama Mulyono. Kalau ada kerusuhan dia tinggal kabur karena duitnya triliunan. Teman-teman, disampaikan oleh khusus tugas, sekalian kami rakyat waras minta tolong dibobol tabungannya Jokowi yang nggak wajar buat bagikan kepada rakyat yang berhak menerimanya. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Longgo, semua bela ijazahnya penjarakan masukkan KPU, UGM jika lain hari balas dendam lagi. Ya teman-teman, disampaikan oleh Iwan Wahyudi, yakin ijazahnya palsu, tidak perlu sidang di pengadilan. Cukup rakyat yang akan mengadilinya, nipalkan atau hukum mati. Ya teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang komentar teman-teman kita ini? Jangan lupa untuk berikan sanggahan dari teman-teman semua, agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Dan demikian saja untuk cuplikan video kali ini teman-teman. Jangan lupa untuk saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI.